Halo semuanya penonton setia dari Podcast Milk, terutama kepada penonton setia kami Ibu Mursini ya, yang selalu berkomentar di kolom YouTube kita. Awalnya aku gabung ke podcast ini sebenarnya dari relasi ke relasi ya. Awalnya aku proyekannya cuma berdua aja sih sama Pak Robi di visual marketing, yang awalnya ngerjain banyak hal lah gitu, dari promosi video, kemudian animasi, grafis dan lain-lain. Di sisi lain Pak Robi sama temennya ada kegiatan lain, yaitu bikin podcast berdua. Nah, mereka tuh lagi nyari satu orang lagi yang kebetulan saya bisa ngisi bagian itu, mungkin ya kurang lebihnya bisa ikut gabung. Jadi tercetuslah saya ikut ke Podcast Milk, cuman emang saya bagiannya di belakang layar. Muka-muka kalian ada yang gelap di sini. Oh pasti. Oh nyindir gue tuh pas itu. Kalau dari teknis produksi, Pak Robi bagian dari praproduksi, Kang Epan produksi, kemudian saya pasca produksi. Nah dari awal praproduksi, konsep dan lain-lain Pak Robi yang nyiapin, kemudian pas nanti produksi langsung teknis dan lain-lain di lokasi, nanti Pak Epan yang nyedain. Kadang memang saya cuman di lokasi plong-plong aja sih karena gak ngerti, terus emang bagiannya Kang Epan lebih mengerti wilayah itu, sama Kang Robi biasanya kerjasamanya. Nah nanti kalau bagian pasca produksi, editing itu bagian saya, itu pun nanti workflow-nya nanti dijelasin juga sama Kang Robi. Karena dia ngedit. Ada yang harus di-cut apa aja, ada yang harus ditambahin apa aja. Apa sih? Sangkel Duduknya sen. Duduknya di sini. Menyenggol mood nanti bisa-bisa keluar angkasa. Piring terbang. Takut banget. Cuman emang nggak dijelasin secara wush gitu kayaknya. Oh, secara kereta api cepat. Itu kayaknya. Terus biasanya kalau kita sih syutingnya itu karena kita biasa kerja rodi ya dari dulu gitu. Enggak guys, itu kita tag-nya cuman sehari paling 2 atau 3 episode aja guys. Soalnya emang kadang bingung juga sih ngawalinnya gitu. Kayak saya kan tadi opening aja gak jelas gitu. Kayak gimana gitu. Sorry telat guys. Sorry. Gak rela pisan sih eta. Tapi udah main nih kayaknya, udah main. Bumper jeng jeng. Gelap banget dunia coy. Oh kacamata hitam nih. Mendung. Awal bergabung kan yang saya kenal cuman Pak Robi awalnya. Nah gimana bisa ikut gabung dan ibaratnya bisa bertahan lah gitu ya, bisa bertahan. Mungkin salah satunya karena gak jauh-jauh, sama aja kayak orang lain, mungkin karena nyambung aja sih ngobrolnya. Yang pertama itu Call a friend boleh? Boleh. Boleh. ya saya Budi. Temennya yang lagi bonek. Aduh. Kedua emang kita saling support aja gitu, nggak ada ibaratnya pengen apa dari masing-masingnya. Intinya kalau ada pekerjaan atau ada hal yang bisa dibantu satu sama lain, kita selalu bahu-membahu guys biasanya gitu, saling bantu dalam hal apapun. Nah terus ya tadi itu nyambung ngobrolnya, jadi pas awal ketemu juga kita langsung nyambung. Saya soalnya sama Kang Epan kan baru ketemu ya, tapi langsung nyambung. Soalnya pas saya ngobrol teh, Kang 1+1, dia jawab 2, nyambung nih orang tuh. Jadi saya udah langsung gitu, jadi wah enak nih ngobrolnya, nyambung gitu. Gak kemana-mana, gak ditanya apa jawab apa gitu, apa gak gitu. Apa? Ditanya apa jawab apa? Apa? Iya benar. Apa? Iya benar apa? Episode lalu guys, episode lalu season 1 itu sih. Jadi awalnya ketemu langsung nyambung, langsung ya bisa bergabung tuh karena nyambung juga ngobrolnya. Minum Kang. Episode yang paling berkesan itu mungkin di tiap ganti tempat sih sebenarnya yang paling berkesan tuh. Jadi kayak di
tempat pertama itu kita kehujanan, terus setting awal-awal kita harus bolak-balik naik tangga gitu. Jadi kita habis nyeting, berapa jam kita nyeting tadi ya? 1 jam setengah lah. 1 jam setengah. Soalnya itu kan jadi poin utama saya gitu yang belum pernah ikut produksian kayak gini gitu ya. Jadi itu terus kemudian di tempat-tempat berikutnya kita setting beda lagi, teknis yang ini itu harus beda lagi. Kemudian di tempat-tempat berikutnya juga sama kayak gitu. Jadi kita harus menyesuaikan tempat-tempat baru gitu. Gak kayak kita syuting di studio 1 2 3 4 selanjutnya kita udah nyaman gitu, udah biasa. Bahkan udah kenal lah gitu sama tempatnya. Kalau ini kita setiap ini kita bisa dibilang nomaden ya gitu. Nomaden kalau untuk syuting itu bisa di mana aja. Lebih ke proses sih sebenarnya. Tanpa output. Tanpa output, karena kalau cuma output sih kebanyakan kita bisa nge-cheat sih sebenarnya. Ah, itu juga betul. Iya sih. bener. Nah, bener. ya kan? Benar. Kayak di GTA aja kita pengen ETP kalau nge-cheat langsung ada, tapi kalau ada prosesnya kita harus nunjukin dulu orang baru bisa masuk ETP kan. Lebih ke anarki ya. Iya, kita harus tunjukin dulu. Anarki ya. Benar sih, di game itu benar di GTA Benar, ya di benar. game Ya, betul. gitu. Kayak- Beda-beda ya kita ya. Iya. Dia proses, gua output lu proses dan output. Jadi dari semua episode ini sebenarnya berkesan, ditambah lagi karena kan saya ngedit video, jadi saya sebenarnya nonton semuanya tuh berulang-ulang ya. Jadi setiap episode tuh pasti ada yang nyantol gitu. Cuman bukan saking banyaknya, sebenarnya nggak banyak-banyak banget, 12 episode. Cuman kadang obrolan yang episode 3 misalkan ingetnya bagian ini, 4 bagian ini, jadi kecampur-campur, nggak tahu pastinya episode berapa obrolan itu tuh. Jadi ingetnya part-part yang emang diulang-ulang terus aja sih sebenarnya. Jadi semuanya berkesan. Cuman kalau bisa dibilang ya jadi kompilasi aja lah, kayak kompilasi yang video terakhir lah. Kalau kalian belum nonton nanti cek video terakhirnya yang kompilasi itu. Momen-momen yang kalau bagi saya itu berkesan semuanya itu. Jadi dari season 1 itu semuanya berkesan. Terus karakter aku kan emang nggak ini ya, nggak in frame. Karena emang kebetulan kursinya itu cuma 2 guys. Sebenarnya aku tuh nggak disediain kursi guys. Itu sebenarnya. Kenapa dia di situ? Sini dong gabung. Kursinya nggak ada lagi ya. Ada lagi. Gak apa-apa di situ ya. Oh. Ikut ngobrol ya. Kalau konsep saya itu jadi kalian cuma bisa nebak-nebak saya aja gitu. Mungkin ada yang bayangin saya kayak Brad Pitt, Leonardo DiCaprio gitu. Jadi ya itu mah kalian bisa bayangin lah dari suara saya gitu yang yang sangat merdu ini gitu. Kalian bisa bayangin. Terus nextnya kita lagi ngerencanain buat bikin pola yang sedikit berbeda mungkin dari season sebelumnya. Jadi jembatan untuk ke season berikutnya itu bikin pola yang berbeda. Salah satunya ada obrolan yang kita bakalan ngobrolin hal yang lagi happening mungkin. Cuman itu masih dirahasiakan. Nanti tunggu aja tanggal mainnya. Ya guys, pokoknya gitu aja, ditunggu aja next project kita. Jangan lupa saksikan terus Milk hanya di YouTube channel Visual Marketing.